Puluhan ribu orang meninggal dunia di Indonesia akibat COVID-19 yang hingga kini masih menjadi pandemi dunia. Belum ada obat hingga vaksin menjadi salah satu pemicunya. Pemerintah Indonesia sebelumnya sudah melaksanakan uji klinis pemberian vaksin fase 3 di Bandung, Jawa Barat dengan ribuan warga sebagai relawan. Hasil dari uji klinis vaksin itu, pemerintah tampaknya akan segera melaksanakan suntik vaksin bagi penduduk di tanah air. Hal itu terungkap dalam rapat terbatas penanganan COVID-19 yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka Senin pagi. Presiden Jokowi menginstruksikan jajarannya untuk membuat perencanaan vaksinasi COVID-19 secara detail dalam waktu 2 pekan. Saya minta dalam 2 minggu ini sudah ada perencanaan yang detail, kapan dimulai, lokasinya di mana, siapa yang melakukan, siapa yang divaksin pertama, semuanya harus terencana dengan baik sehingga saat vaksin ada itu tinggal langsung implementasi pelaksanaan di lapangan. Sementara itu, Ketua Tim Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang juga Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyatakan peraturan Presiden akan menjadi dasar hukum vaksinasi COVID-19. Dokter dan tenaga medis disebut akan menjadi prioritas pemberian vaksin. Pemerintah tadi arahan Bapak Presiden memprioritaskan kepada mereka yang di garda terdepan, yaitu terkait dengan pelayanan medis, dokter dan pelayanan mereka yang bertugas untuk melayani medis. Kemudian yang kedua, penerima bantuan iuran. Sedangkan skema mandiri sedang kami matangkan, karena itu skema mandiri ada yang sifatnya individual, dan juga mungkin yang terkait tadi ada yang mengusulkan dari sektor korporat, yaitu mereka membeli secara berkelompok. Tak hanya itu, dikutip dari laman kompas.com, Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi menyebut, nanti relawannya dan juga para mahasiswa kita harapkan membantu proses vaksinasi kepada sekitar 147 juta untuk tahap pertama. Termasuk para dosen, guru merupakan prioritas untuk penerima vaksin pertama. Di sisi lain, pakar virologi dari FKKMK UGM, Muhammad Saifuddin Hakim menilai vaksin bukan satu-satunya cara menghentikan pandemi COVID-19. Sebab wabah virus corona sebelumnya seperti SARS-CoV dan MERS-CoV berhasil dihentikan tanpa vaksin. Menurutnya, masyarakat harus disiplin melaksanakan upaya-upaya pencegahan penularan, tidak boleh kendor sama sekali. Jangan terburu-buru menyimpulkan vaksin yang sedang diuji klinis saat ini pasti akan efektif dan sudah pasti menjadi pilihan untuk diedarkan. Ini kesimpulan yang terlalu dini. Seperti diketahui dalam program vaksinasi ini, pemerintah telah menyiapkan 3,8 triliun rupiah dalam APBN 2020 untuk pengadaan, distribusi, hingga penyuntikan. Sedangkan tahun depan anggaran dialokasikan meningkat menjadi 18 triliun rupiah. Tim Liputan, Kompas TV. Pemerintah menargetkan Januari 2021 vaksinasi COVID-19 segera dilakukan bagi 140 juta warga untuk tahap pertama. Vaksinasi ini diharapkan bisa menjadi langkah untuk mencegah terjadinya penularan virus corona. Yang menjadi pertanyaan, apa benar vaksin ini akan jadi penyelamat dan solusi atasi pandemi? Atau mampukah pemerintah menargetkan vaksinasi massal awal tahun depan? Kita akan bahas bagaimana sebenarnya realitas di balik vaksin ini dengan sejumlah narasumber yang sudah tersambung melalui daring. Di antaranya ada Profesor Zubairi Jurban, Ketua Satgas COVID-19 IDI, dan juga ada Dr. Iqbal Mokhtar, pakar kesehatan masyarakat yang saat ini bertugas di Departemen Kesehatan Medis di Qatar yang akan juga berbicara mengenai vaksin. Dan nanti kita masih mencoba untuk terhubung dengan Profesor Kusnandi Rusmil, Ketua Tim Riset Vaksin Unpad Bandung, yang akan menjelaskan juga bagaimana sejauh ini perkembangan dari riset terkait dengan vaksin COVID-19 ini. Saya sapa dulu Prof. Zubairi, selamat pagi. Dr. Iqbal, selamat pagi. Selamat pagi. Terima kasih. Pagi, Mas Timothy, selamat pagi. Terima kasih sudah bergabung sama kami. Khususnya Dr. Iqbal, sekarang di Doha, pukul berapa sekarang di sana, dokter?
saat ini masih masuk dini hari ya, tepatnya ini belum jam 4 dini Belum. hari. Terima kasih banyak dokter sudah bergabung bersama kami di jam 3 pagi di Doha. Saya mau ke Prof. Zubairi dulu dan juga dokter mungkin bisa menanggapi juga. Prof, terkait dengan permintaan Presiden untuk benar-benar menyelesaikan rencana vaksin dalam 2 minggu ke depan. Nah, kalau secara umum ini bisa saja ditangkap salah oleh masyarakat dalam arti wah berarti 2 minggu ke depan kita sudah punya vaksin. Mungkin Prof dari kata-kata yang diungkapkan oleh Presiden yaitu yang meminta agar perencanaan vaksinasi diselesaikan dalam 2 minggu ke depan. Bagaimana Anda menangkap perintah tersebut dan realisasinya seperti apa yang realistis begitu Prof? Iya, tentu perencanaan untuk 2 minggu ke depan itu bagus sekali. Masalahnya perencanaan itu baru bisa dilaksanakan kalau uji klinik fase 3-nya berhasil. Jadi kita menunggu uji klinik fase 3. Namun kalau uji klinik fase 3 berhasil, kita belum mempunyai perencanaan juga keliru. Jadi membuat perencanaan sebelumnya oke saja. Jadi memang harus direncanakan jauh-jauh hari untuk pemberiannya gitu ya Prof ya? Iya, perencanaannya bagus. Tapi produksinya tentu menunggu hasil uji klinik fase 3. Oke, kalau begitu kita ke Prof. Kusnandi Rusmil yang saat ini sudah tergabung bersama kami. Selamat pagi, Prof. Selamat pagi. Prof. Kusnandi ini adalah Ketua Tim Riset Vaksin dari Unpad Bandung. Prof. Kusnandi, mungkin Anda bisa memperbarui dulu informasi terkait dengan update uji coba klinis vaksin tahap ketiga ini, Prof. Ya, kami telah melakukan pemeriksaan terhadap lebih daripada 1.000 daripada subjek penelitian. Dan dari yang 1.000 itu kurang lebih 900 lebih udah mendapat vaksinasi ke-1. Dan yang mendapat vaksinasi kedua itu ada 600 ya. Terus kemudian pengambilan darah 3 bulan setelah imunisasi kedua itu udah 400 orang. Jadi kami udah melakukan, kan ada tahapan-tahapan kan ya. Jadi sekarang ini yang udah kami periksa itu semuanya ada 1.200-an ya. Tapi yang disuntik 2 kali itu 600, yang diambil darah 3 bulan setelah suntikan kedua itu kurang lebih 400. Hasilnya sejauh ini bagaimana? Adakah mungkin yang reaksi yang mengkhawatirkan? Sampai saat sekarang reaksi yang terjadi seperti kita melakukan imunisasi biasa di puskesmas. Demam, terus kemudian nyeri di tempat suntikan, ada merah sedikit tempat suntikan. Yang biasa yang kita lakukan di puskesmas dan rumah sakit ya seperti itulah. Tapi yang sampai shock atau sebagai apa kami belum ketemu. Ya, moga-moga nggak ada. Mungkin pertanyaan sederhana awamnya begitu, adakah yang sampai setelah mendapatkan suntikan vaksin ini akhirnya terjangkit COVID-19 gitu Prof? Jadi begini, ada yang melaporkan ya dia disuntik, terus kemudian dia pergi ke Semarang, terus kemudian setelah di Semarang, kemudian dia cek di tempat dia tinggal itu kan ada pemeriksaan puskesmas gratis, swab, dia cek dan itu positif. Nah, setelah itu positif kan kita telepon. Kan selalu ada kontak, telepon, ada apa. Nah, kita bilang dia isolasi mandiri karena tidak ada gejala. Tapi kalau ada apa-apa datang ke kita gitu loh. Jadi dia yang satu itu isolasi mandiri. Tapi sumber penyebarannya belum tahu apakah dari vaksin atau dalam perjalanan ke Semarang begitu mungkin maksudnya Prof? Swab positif. Kalau swab positif kan nggak dari vaksin ya. Kan dia mungkin aja pada waktu dilakukan penelitian dia dapat vaksin, bisa juga placebo, siapapun nggak ada yang tahu itu. Berarti sejauh ini bisa dikatakan in general atau secara umum cukup lancar proses ini. Cukup lancar. Terkait dengan apa yang diminta oleh Presiden yaitu perencanaan untuk pemberian vaksin dalam 2 minggu. Ini kan seperti juga meminta agar vaksinnya sendiri dipercepat. Rencana pemberian vaksinnya sudah ada dalam 2 minggu.
tinggal menunggu vaksinnya. Apakah ini menjadi tekanan juga nih untuk rekan-rekan yang meneliti vaksin ini? Enggak, kami sesuai sama rencana. Ya, kami kan ada penelitian, ada yang 540 pertama. Itu ya, yang 540 pertama penelitian itu akan selesai kami evaluasi itu pada akhir Januari. Itu untuk melihat keamanan dan untuk lihat imunogenicity, tapi belum efficacy. Kalau kita melihat sampai efficacy, itu Maret baru selesai penelitian saya, ya, penelitian kami. Nah, jadi kalau umpamanya yang paling cepat itu adalah Januari. Paling cepat dalam arti selesai penelitian kah atau produksi massalnya kah? Bukan. Akhir penelitiannya. Oke. Saya bikin laporan penelitian sementara itu Januari. Oh, jadi itu belum terkait dengan produksinya lagi ya, Prof ya? Pak, kalau produksi kan itu kan dari Bio Farma. Dari Bio Farma ya. Nah, itu kan pabriknya Bio Farma. Kalau saya kan nggak megang pabrik ya. Saya melakukan penelitian aja. Jadi paling cepat itu adalah akhir Januari, itu perkiraan Anda paling cepatnya ya? Iya, Januari. Oke, baik. Saya mau tanggapan mungkin dari Dr. Iqbal juga bisa berbicara mengenai realistisnya bagaimana sebenarnya harapan masyarakat untuk melihat dan membaca mengenai vaksin ini, Dr. Iqbal. Karena kita sejak awal kita mendengar vaksin COVID-19, masyarakat langsung menangkap bahwa ini seperti istilahnya itu silver bullet, benar-benar satu peluru itu akan membunuh musuh bersama kita begitu. Apakah sesederhana itukah Dr. Iqbal, atau sebenarnya kita harus ada bagian yang harus diluruskan pada saat vaksin ini kita temukan tidak lantas hidup kembali normal? Yang pertama bahwa memang ada berbagai faktor yang perlu kita pertimbangkan sebelum kita itu memake sure bahwa vaksin ini memang bisa bermanfaat bagi kita. Di antaranya yang perlu kita pertimbangkan itu adalah efikasi dari vaksin itu sendiri. Jadi bukan berarti bahwa vaksin itu telah diproduksi, maka vaksin ini bisa memberikan proteksi yang general pada seluruh masyarakat. Kenapa? Karena tingkat herd immunity atau protection terhadap populasi itu dipengaruhi oleh efikasi. Jadi efikasi yang diharapkan itu minimal antara 50 sampai 80%. Itu yang pertama. Jadi kalau misalnya ada vaksin yang efikasinya di bawah dari itu atau katakanlah berada di rentang ini, itu perencanaannya tentu saja yang berbeda. Sebagai contoh saya kasih misalnya, kalau misalnya kita mampu memproteksi populasi sekitar 90 sampai 100%, maka efikasi vaksin yang kita butuhkan itu mungkin cuma sekitar 50%. Tetapi ketika kita hanya mampu memproteksi katakanlah 60 sampai 70%, maka efikasi ini harus meningkat. Itu tidak bisa lagi sekitar 50%, itu harus 70 atau 80%. Jadi di sini ada keseimbangan antara efikasi dengan population coverage. Ini yang pertama. Oke, Dokter, sebentar sebelum kita lanjutkan, mungkin secara awam begitu, efikasi ini melihatnya bagaimana? Apakah berarti lebih banyak orang yang terpengaruh oleh vaksin, atau sebenarnya bagaimana awamnya begitu, efikasi ini? Sebenarnya ini efikasi ini ditentukan dalam clinical trial ya. Jadi dalam clinical trial itu dilakukan uji coba yang secara kasarnya itu kita sebut sebagai randomized control trial. Di mana kita membandingkan antara orang yang diberikan vaksin dengan orang yang tidak diberikan vaksin. Kita menyebut bahwa vaksin ini efektif 50%. Kalau ternyata pada orang yang diberikan vaksin itu incidence rate atau kejadian infeksi atau katakanlah paling sederhana, antibodinya itu jauh lebih tinggi 50% dibanding orang yang tidak diberikan vaksin. Jadi kita membandingkan klinisnya dan kemungkinan antibodi yang diproduksi. Kalau ini melebihi 50%, ini kita katakan efektif. Tetapi sekali lagi efektivitas ini 50% ini kita pertimbangkan dengan population coverage-nya. Kalau misalnya kita cuma ingin memberikan proteksi kepada sekitar 50 atau 60% population, maka efikasi 50% ini tidak cukup. Jadi kalau memang efikasinya tidak terlalu tinggi, maka harus lebih banyak lagi yang menerima vaksin ini begitu ya, agar untuk membuatnya lebih efektif secara sebuah komunitas begitu atau nasional. Dilanjutkan Dok tadi penjelasannya setelah efikasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang sangat perlu kita pertimbangkan itu mengenai logistik ya. Jadi
ketika vaksin itu telah selesai diproduksi, itu bukan berarti bahwa kita siap mendistribusikannya. Karena itu membutuhkan logistik yang cukup complicated, cukup jelimet, dan selain itu distribusi ke pelosok-pelosok juga itu membutuhkan chain of the distribution yang sangat kompleks. Kemudian banyak lagi yang kita pertimbangkan, diantaranya penyimpanan vaksin atau cold storage-nya. Vaksin yang ada saat ini itu bisa disimpan pada minus 20 sampai minus 70 derajat Celcius. Di mana ini tentu merupakan masalah yang cukup signifikan yang harus kita pikirkan. Kemudian setelah itu juga ada beberapa faktor lain, misalnya kepada siapa vaksin ini akan diberikan. Karena tentu pada awal-awalnya vaksin ini akan sangat limited. Jadi tentu akan ada keterbatasan di dalam jumlah vaksin ini. Siapa yang diprioritaskan begitu ya dok ya? Betul. Siapa yang seharusnya menjadi prioritas? Karena pada kondisi ini kita akan berhadapan dengan jumlah vaksin yang mungkin datangnya itu tidak langsung dalam jumlah yang banyak, tetapi mungkin dalam jumlah yang sangat terbatas. Dan karena itu kita harus telah memiliki prioritas kepada siapa vaksin ini akan kita berikan. Nah itu saya lanjutkan ke Prof. Zubairi, itu beberapa poin yang digambarkan Dr. Iqbal tadi menarik juga. Kalau memang vaksin ini kan mungkin ini alasan kenapa Pak Jokowi meminta agar 2 minggu ke depan ini diselesaikan rencana pemberian vaksin, bagaimana mekanismenya dan lain-lain. Karena kita bahkan mungkin belum bisa menjawab siapa yang akan menjadi penerima vaksin pertama. Saya sempat berbicara dengan beberapa pihak dengan pertimbangan masing-masing. Ada yang mengatakan mungkin tidak secara geologis, bukan ibu kota dulu, lalu sebagian Sumatera, lalu bagian lain, bukan itu. Tapi mungkin profesi, misalkan tenaga kesehatan dulu yang menerima, atau mereka yang harus tetap bekerja di tengah pandemi dan lain-lain. Ini penentuannya kalau dari kedokteran bagaimana agar paling tidak mempertimbangkan agar meminimalisir penyebaran karena ada aktivitas masyarakat juga di situ, Prof. Zubair. Ya, sebelum menjawab ini tadi penting juga digarisbawahi informasi Pak Profesor tadi bahwa efektivitasnya itu baru selesai dinilai bulan Maret ya. Ya, oke. 6 bulan. Sekarang mengenai urutannya, siapa urutannya itu tentu saya kira semua sepakat bahwa tenaga kesehatan yang di garis depan yang menata laksana ngobati pasien COVID itu yang prioritas pertama, kemudian tentu yang usia lanjut yang mempunyai komorbid, kemudian guru itu menjadi penting sekali, kemudian juga perlu dipikirkan wanita hamil karena ternyata mempunyai risiko lebih tinggi untuk gawat untuk meninggal dibanding yang lain, kemudian ke arah key person yang lain, semua orang yang mempunyai risiko tertular lebih tinggi. Dan yang terakhir pada prinsipnya untuk semua penduduk berhak untuk mendapatkan vaksinasi. Jadi sebenarnya kalau dari Profesor Zubairi ini sebenarnya cukup jelas urutan siapa prioritasnya begitu ya, kalau dari Profesor ya. Dan targetnya, kalau tadi kan Dr. Iqbal mengatakan harus direncanakan juga mau seberapa banyak jumlah penduduk. Berarti Prof. Zubairi mengatakan memang harus 100% jumlah penduduk ini divaksinasi, begitu Prof? Jangka panjangnya iyalah kan semua mempunyai hak yang sama. Jangka pendeknya tidak harus semuanya. Saya kira tadi sudah disampaikan persentasenya. Oke, baik. Nah, apakah memang harus melalui vaksin baru kita bisa mengendalikan bagaimana penyebaran virus corona ini dan pandeminya secara global? Kita akan bahas usai jeda berikut ini.